Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang untuk kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih dapat berjumpa pada room Zoom kali ini dalam acara Tama Webinar Series yang kelima dengan topik Basic Concept of Drilling and Blasting. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Roro Yunita Bayuningsi sebagai Sekretaris Jurusan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Alek Al-Hadi sebagai Pembina Ormawa Permata FT Unsri. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Bang Wendy Fauzan sebagai pemateri kita pada webinar kali ini. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada abang kakak alumni serta seluruh peserta pada webinar kali ini. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Winda Yohana Panggabean dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Di sini saya akan bertindak sebagai moderator dalam acara webinar kita. Saya akan memandu acara kita dari awal sampai pada akhirnya nanti. Baiklah, saya akan membacakan terlebih dahulu rundown acara kita. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga kata sambutan dari kepala atau sekretaris jurusan, yang keempat kata sambutan dari pembina Ormawa, yang kelima kata sambutan dari ketua umum Permata, yang keenam kata sambutan dari kepala departemen Puslitbang, yang ketujuh sesi pemaparan materi, yang kedelapan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penyerahan sertifikat sekalian penutup. Jadi untuk memulai seluruh rangkaian acara kita pada webinar kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dibawakan oleh Saudara Istiqlal. Baik, apakah saya terdengar? Terdengar, Jas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang non-muslim dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liman yibqadi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wal karim wa jibul sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul dalam acara webinar, Tama Webinar seri kelima. Lancarkanlah acara kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Ya Allah, bukakanlah pikiran kami, tentukanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide yang cemerlang untuk membangun bangsa dan negara ini. Ya Allah yang Maha mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami akan takdir-Mu. Jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi suri sadri wa yassir li amri walau uqdatam lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan acara kita. Kita dengarkan kata sambutan dari Sekretaris Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya kepada Ibu Roro Yunita Bayuningsi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah, rahmat dan karunia-Nya juala pada
siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka webinar yang ke-5 ya, yang diselenggarakan oleh Permata. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang ya kepada yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Bapak Wendy. Saya sebut sekarang nyebutnya Bapak ya. Kemudian ke dosen pembina mahasiswa, Pak Alek. Kemudian saya lihat di sini juga ada alumni ya. Saya juga menyebutnya nih karena Pak Wendy udah Pak Wendy, berarti juga ini Pak Yoga gitu ya. Kemudian juga kepada Ketua Permata, tadi saya sudah ada disebutkan, kemudian pengurus Permata, khususnya panitia dan juga peserta webinar pada hari ini. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kami jurusan sebesar-besarnya kepada narasumber pada hari ini yang telah bersedia memberikan atau berbagi atau sharing ilmunya ya kepada adik-adik peserta pada hari ini gitu ya. Jadi memang ini yang kami harapkan dari para khususnya dari para alumni untuk mau berbagi ya, mau berbagi dengan pengalaman yang telah didapatkan setelah lulus dari sini. Ini juga merupakan salah satu bentuk bantuan dari alumni untuk meningkatkan kualitas dari lulusan kita seperti itu ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wendy atas kehadirannya dan juga atas share ilmunya hari ini. Kemudian juga terima kasih juga kepada Permata khususnya panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini ya. Semoga acaranya akan menjadi sukses. Yang terakhir juga kepada para peserta, ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Pada zaman pada mungkin saya nyebutnya era COVID seperti ini ada minus plusnya ya. Nah, salah satu plusnya itu adalah dengan kondisi seperti ini ya, kita bisa dapat ilmu dimanapun kita berada. Kalau dulu mungkin mau ikut seminar, mau ikut webinar harus berangkat gitu ya ke Jakarta atau kemana. Kalau sekarang ini di rumah bisa. Ya, di rumah aja bisa kita dengan secara online seperti ini. Nah, ini manfaatkan ilmu yang akan diberikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya pada semuanya dan juga selamat mengikuti webinar pada hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Roro Yunita yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari pembina Ormawa Permata FT Unsri kepada Pak Alek Al-Hadi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat hadir dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh adik-adik Permata yang merupakan seri yang kelima. Pada kesempatan ini pembicara kita adalah Pak Wendy Fauzan tahun 2010. Dan selawat beriring salam marilah kita selalu sanjungkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW atas rahmat dan karena dari beliaulah kita mendapatkan hidayah dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang seperti yang sekarang ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili pembina Ormawa. Nah, Ormawa Teknik Pertambangan itu ada dua, saya dan Ibu Mega. Pada kesempatan ini saya mewakili pembina Ormawa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wendy Fauzan. Pak Wendy, saya ingat beliau merupakan salah satu ketua Permata ya, ketua Permata dari angkatan 2010, dan sekarang memberikan, kalau dulu nasional di yang diselenggarakan oleh Permata. Ini merupakan suatu kontribusi ya, suatu kontribusi yang nyata.
setelah kita tamat dari teknik pertambangan pun kita masih tetap bisa memberikan kontribusi pada jurusan. Untuk kontribusi yang bisa dilakukan dan ini adalah dalam bentuk seminar-seminar seperti itu, atau bentuknya sharing-sharing. Tidak harus bentuknya tama seri seperti ini, namun sharing-sharing secara informal itu bisa dilakukan untuk memberikan apa yang dikatakan oleh Pak Yoga tadi, sense of engineering, cara berpikir yang kritis, cara berpikir engineer. Nah, ini merupakan suatu kesempatan yang bagus buat teman-teman permata untuk membangun sense of engineer. Jadi untuk membangun sense atau untuk membentuk logik berpikir secara teknik perlu banyak input. Jadi kenapa senior-senior atau alumni-alumni yang sudah tamat itu berpikirnya secara engineer? Karena dia sudah banyak input. Inputnya itu bisa dari membaca, bisa dari kuliah, bisa dari mendengarkan, bisa dengan sistem seminar seperti yang sekarang ini. Semakin banyak input, semakin akan membangun sense of engineer kita itu sendiri. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini tamat seri yang kelima. Jadi sudah banyak sekali input masukan untuk teman-teman mahasiswa teknik pertambangan Universitas Sriwijaya. Nah, ini kita gali. Kita tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kita meminta materinya, kita belajari lagi, kita perdalam lagi, dan itu akan membangun sense of engineer gitu sendiri. Nah, kalau kita lihat misalkan rumus-rumus yang ada di buku, sebenarnya itu adalah logik berpikir saja. Kalau kita pikirkan secara filosofinya, itu adalah dia memang rumus itu logik, bisa dilogikakan seperti itu. Kalau kita memahami secara logika seperti itu, akan sangat mudah sekali kita untuk mengantarkan kita berpikir secara engineer. Nah, ini kesempatan buat teman-teman sekalian memanfaatkan waktu yang seperti ini, kita belajar mengenai pemboran dan peledakan langsung dari ahlinya, Pak Wendy Fauzan. Saya kira Pak Wendy ini dari awal kerja, ini sudah bidangnya ini sudah pemboran dan peledakan. Jadi dan saya sangat yakin sekali ilmu beliau ini tidak sembarangan lagi lah. Ini kita akui kalau dari Dahana itu orang-orangnya terpilih semua, dan karena berkecimpung di dunia pemboran dan peledakan pasti akan sangat expert sekali di dunia. Dan kemudian saya mengucapkan juga terima kasih kepada alumni, mungkin ada beberapa alumni di sini. Ada Yoga ini 2010, ini teman saya nongkrong di kantin main sebenarnya. Kemudian lagi ada Mursid, ini angkatan 2014 kalau nggak salah. Terima kasih sudah bergabung di webinar yang diselenggarakan oleh Permata. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Permata yang sudah menyelenggarakan ini 5 kali. Tentu ini tidak mudah ya. Saya sangat tahu sekali persis bagaimana menghubungi speakernya, bagaimana menghubungi secara administrasi yang harus dilakukan, kemudian lagi mengkoordinasi panitia-panitia lain, tentu itu sangat tidak mudah. Namun itulah pembelajaran sebenarnya. Jadi pembelajaran yang kita dapatkan daripada panitia ini tersebut adalah bagaimana kita mengorganize ya. Jadi kalau sudah bekerja nanti, terkadang kita tidak hanya berpikir secara teknik pertambangannya saja bagaimana pemboran, tapi untuk mengorganisir tim itu penting. Dan di sini sebenarnya teman-teman Permata itu belajar mengenai hal tersebut secara tidak langsung. Nah, untuk soft skill itu yang dibutuhkan nanti pada saat bekerja. Jadi kombinasi antara soft skill dan hard skill nanti itulah yang dibutuhkan oleh perusahaan ke depannya. Dan pada kesempatan ini juga saya sarankan kepada teman-teman untuk banyak bertanya. Nanti kalau banyak bertanya itu sebenarnya akan lengket ya, beda dengan yang mendengarkan saja. Nanti banyak bertanya. Nah, ini kalau dibuka sesi pertanyaan, banyak bertanya bisa via chat room atau bisa bertanya secara langsung. Dan kemudian Pak Wendy dan teman-teman sekalian, para alumni, mungkin saya nanti akan jadi pendengar saja, tidak bisa mengikuti full sampai dengan selesai, tapi saya stay tune, akan mendengar, tapi saya tidak bisa mengaktifkan video secara full time, karena saya sedang ada pekerjaan juga.
Dan juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wendy, teman-teman dari alumni dan teman-teman Permata dan adik-adik sekalian. Terima kasih atas kegiatan yang sangat bermanfaat seperti ini untuk mengisi waktu-waktu luang. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan selaku pembina Ormawa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Alek Al-Hadi. Sekarang kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Permata FT Unsri yang akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Permata yaitu Bang M. Zaki Atallah. Kepada Bang Zaki, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada MC. Sebelumnya yang terhormat Ibu Roro Yunita Bayuningsih selaku Sekretaris Jurusan, yang terhormat Pak Alek Al-Hadi selaku Pembina Ormawa, dan yang terhormat Bapak Wendy Fauzan selaku pembicara. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk memberikan kita ilmu baru, materi baru mengenai peledakan. Dan yang terhormat juga kepada kando-kando alumni Teknik Pertambangan yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih juga kepada tim Puslitbang. Terima kasih kepada Michael Jericho selaku Kepala Puslitbang yang telah mengadakan Tama Webinar series yang kelima ini. Semoga acara ini berjalan lancar. Terima kasih kepada panitia dan harapannya terutama kepada adik-adik 2019, 2020 dan 2021 lebih aktif lagi, lebih didengarkan lagi, dimanfaatkanlah webinar ini karena kami dari tim internal terutama tim Puslitbang mengadakan webinar ini semuanya untuk kalian. Semuanya dari basic, mulai dari basic main plan, basic production, dan sekarang sudah sampai kepada basic peledakan ini. Jadi diharapkannya semoga kalian lebih aktif lagi, lebih banyak bertanya, dan lebih dimanfaatkan lagi. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesi pemberian kata sambutan telah selesai. Sekarang kita masuk kepada sesi dokumentasi. Untuk kakak dan abang atau rekan-rekan yang belum menyalakan kameranya bisa dinyalakan. Untuk sesi dokumentasi ini kami serahkan kepada operator. Selamat siang, Bapak Ibu serta teman-teman semua. Saya akan membantu sesi dokumentasi. Mohon diaktifkan kameranya ya, teman-teman. Oke. Langsung slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide yang kedua. Tolong kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Baiklah, sekarang masuklah kita kepada sesi yang sudah sangat-sangat kita tunggu dari tadi. Sesi pemaparan materi oleh pemateri kita yaitu Bang Wendy Fauzan dengan topik Basic Concept of Drilling and Blasting. Tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV singkat dari pemateri kita. Bang Wendy Fauzan ST atau pemateri kita pada kesempatan kali ini merupakan alumni dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya angkatan 2010. Pada masa beliau menjadi mahasiswa, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Permata FT Unsri periode 2013 sampai 2014. Nah, mulai Maret 2021 sampai pada sekarang, beliau sudah menjabat sebagai Superintendent Operasi pada job site PT Bara Prima Permata di PT Dahana. Mungkin sekian dulu CV singkat yang bisa kami sampaikan. Sekedar info untuk semua peserta, mungkin nanti apabila ada timbul pertanyaan pada saat pemaparan materi, bisa langsung dicantumkan di kolom chat dengan format nama, angkatan, lalu pertanyaannya. Untuk sesi pemaparan materi ini, kami berikan waktu 1 jam untuk Bang Wendy. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita
sambut dan kita dengarkan pemaparan materi dari Bang Wendy Fauzan. Kepada Bang Wendy kami persilahkan. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik sekalian. Yang saya hormati sebelumnya, Ibu Roro Yunita Bayuningsih selaku dosen kami, kemudian Pak Alek Al-Hadi juga sebagai senior kami waktu itu. Masih ketemu kita Bang ya waktu itu ya, Pak Alek ya. Kemudian juga ada beberapa teman-teman saya juga di sini, ada Pak Yoga, ada juga Ibu Nadia Hutagalung, dan beberapa yang lainnya mungkin nggak saya sebutkan. Nanti selama sesi mungkin ini bukan seminar lah, saya sebutkan ini kita sharing session aja lah, cerita begitu ya, bagaimana nanti tentang pemboran dan peledakan itu. Mungkin nanti seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya Pak Yoga maupun Pak Alek tentang bagaimana membentuk karakter berpikir, itu sangat betul sekali begitu ya. Karena memang sebenarnya bagi seorang praktisi khususnya itulah yang memang kita butuhkan. Karena tanpa itu kita pun tak mungkin bisa berkembang gitu ya. Karena dengan mengubah pola pikir dan open minded seperti itu, maka kita akan bisa mengikuti perubahan-perubahan yang ada gitu. Nah, beberapa hari yang lalu saya diminta oleh Indo Michael Jericho ya waktu itu untuk menyampaikan basic. Nah, karena sifatnya basic, mungkin kita akan coba bercerita bagaimana nanti korelasi antara apa yang sudah kita pelajari di kampus dengan penerapannya di lapangan. Saya yakin mungkin adik-adik di sini, terutama yang masih baru-baru, mungkin masih belum ada gambaran lah seperti itu. Tapi juga mungkin bagi adik-adik yang sudah pernah tugas akhir atau kerja praktek di sesi atau di divisi pembuatan peledakan, mungkin akan lebih mudah untuk nyambung. Nah, izin juga mungkin Pak Alek dan Bu Roro bukan bermaksud di sini untuk mengajari adik-adik, tapi lebih sifatnya untuk sharing supaya nanti ke depannya adik-adik juga bisa punya gambaran tentang apa sih itu pemboran dan peledakan khususnya di pertambangan gitu ya. Tahu saya juga Pak Aleknya juga tugas akhirnya dulu tentang ini juga ya, peledakan juga tahu saya dulu, seingat saya kalau nggak salah. Jadi mungkin secara akademik lebih bisa mendetail gitu. Oke, saya izin share screen ya, panitia ya. Screen. Oke. Sudah kelihatan ini? Sudah kelihatan ya? Oke. Cerita kita pada siang hari ini tentang basic concept of drilling and blasting. Karena saya dari tamat kuliah sudah langsung masuk ke Dahana, jadi mungkin saya mungkin lebih ke cenderung tentang proyek-proyek pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PT Dahana seperti itu. Karena saya memang dari awal memang belum pernah pindah ke perusahaan-perusahaan lain. Ya baru kurang lebih 7 tahun lah saya di Dahana. Jadi mungkin saya lebih banyak bercerita tentang bagaimana proses pemboran dan peledakan di PT Dahana dari berbagai set project seperti itu ya.
Oke. Nah, ada beberapa hal yang mungkin akan kita bahas di sini. Paling tidak ada lima hal. Pertama, tentang pentingnya metode drilling dan blasting di tambang, kemudian pola-pola pemboran, kemudian jenis-jenis bahan peledak dan kegunaannya, kemudian rancangan peledakan, dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan di lapangan. Nah, jadi nomor 1 dan nomor 4 itu adalah bagaimana tadi membentuk pola pikir atau knowledge atau bekal kita sebagai seorang engineer. Kemudian yang terakhir ini adalah bagaimana kita mengaplikasikannya di lapangan seperti itu. Nah, secara umum mungkin teman-teman, adik-adik semua di sini juga sudah paham mengenai flowchart operasional atau mining cycle. Jadi secara keseluruhan bahwa beberapa bagian pekerjaan drilling dan blasting ini adalah pekerjaan yang sifatnya supporting, ada juga yang sifatnya memang diutamakan. Nah, kalau di tambang batu bara, kemudian mineral ataupun underground, itu kegiatan pemboran dan peledakan ini adalah kegiatan yang utama. Sedangkan di proyek-proyek seperti proyek batu kapur, semen, itu pemboran dan peledakan atau divisi miningnya itu adalah sifatnya sebagai supporting, bukan bisnis yang utama. Nah, seperti itu ya kira-kira untuk gambaran secara umum penempatan atau posisi pekerjaan pemboran dan peledakan di kegiatan pertambangan. Nah, pertanyaan pertama adalah mengapa drilling dan blasting itu dibutuhkan di pertambangan? Sebenarnya banyak ya manfaat-manfaatnya, tapi paling tidak ada 4 poin di sini kenapa drilling dan blasting itu dibutuhkan di pertambangan. Pertama, alasannya adalah alat digging sudah tidak mampu untuk menggali batuan induk. Nah, jadi beberapa alat digging di beberapa lokasi tambang, biasanya di daerah-daerah Kalimantan, kemudian daerah-daerah bagian timur seperti itu ya. Nah, itu memiliki batuan penutup atau batuan induknya yang sangat keras, sehingga alat galinya sudah tidak mampu lagi untuk menggali batuan penutup mineral atau batu baranya seperti itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana batuan induk itu harus diberai, kemudian mudah untuk dilakukan proses digging, kemudian di loading, dan batu bara atau mineralnya bisa terekspos, terambil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selain untuk mempermudah alat digging, kegiatan drilling dan blasting itu digunakan untuk bagaimana kita di pertambangan untuk meningkatkan produksi. Nah, produksi ini adalah dengan adanya kegiatan pemberaian batuan itu, sehingga fragmentasi yang awalnya mungkin bisa bongkah menjadi lebih kecil, sehingga kita dapat nanti productivity alat yang baik, sehingga nanti target-target produksi yang sudah ditetapkan bisa tercapai, bahkan bisa meningkat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk pemeliharaan peralatan alat gali muat. Ini kaitannya dengan performance unit ya. Nah, bagi alat-alat gali muat yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan yang yang sudah tua gitu ya, kegiatan pemboran dan peledakan ini sangat penting. Karena apa? Karena dengan mudahnya batuan itu setelah diberai, kemudian diambil, di loading, di digging sama alat digging, sehingga dapat meningkatkan dari performance unitnya, mechanical capability-nya, physical-nya, kemudian juga pemeliharaan peralatan seperti bucketnya menjadi lebih lebih awet, kuku-kuku bucketnya lebih awet, dan lain sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir adalah
bagaimana dari kegiatan peledakan ini mengurangi overall cost secara keseluruhan di kegiatan pertambangan. Memang secara awal itu ya, kegiatan pemboran peledakan ini kelihatannya akan menambah cost, tapi sesungguhnya adalah bisa mengurangi overall cost secara keseluruhan, gitu ya. Nah, ini yang paling penting dalam menganalisa kenapa pentingnya kegiatan pemboran dan peledakan itu. Pertama adalah bagaimana kita bisa, kalau kita lihat di sini, bisa mendapatkan fragmentasi yang optimal, gitu ya. Fragmentasi itu kita tidak juga harus mendapatkan hasil yang sangat bagus, karena akan mempersulit juga pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sedangkan sebaliknya juga, jangan sampai juga nanti fragmentasi juga terlalu besar. Kalau terlalu besar juga akan mempersulit untuk kegiatan selanjutnya, seperti itu. Sehingga harusnya bisa kita analisis pada zona mana yang optimal untuk overall cost secara keseluruhan dari kegiatan pertambangan yang lain. Baik itu loading hauling, crushing-nya, kemudian akan kita tarik total cost mana yang paling optimum, seperti itu. Nah, ini masih alasan kenapa kita harus membutuhkan kegiatan peledakan ya. Ini di set saya dan set Bu Nadia yang sekarang. Pada saat kita identifikasi tentang penampang geologinya pada saat sebelum dilakukan peledakan, ada beberapa indikasi batuan-batuan yang kita temukan yang memang keras di sini, sehingga alat galinya tidak mampu untuk menggali. Nah, maka dilakukanlah proses pemboran dan peledakan, seperti itu. Nah, dasar inilah kenapa peledakan itu diperlukan. Sekali lagi, bahwa pemboran dan peledakan itu adalah salah satu metode. Jadi metode untuk memberaikan batuan sehingga nanti mempermudahkan untuk proses penambangan. Nah, masih yang di set tadi, setelah kita analisa UCS-nya, itu kita cocokkan dengan kekerasan batuan, ternyata dia termasuk formasi batuan yang memang sangat-sangat keras, sehingga dibutuhkanlah kegiatan pemboran dan peledakan. Nah, ini penting konsep tadi berpikir, kenapa kita harus peledakan? Nah, kalau misalnya batuannya itu masih lunak, apakah perlu peledakan, gitu kan? Nah, inilah konsep-konsep berpikir inilah yang perlu kita lakukan, sehingga nanti ketika kita dalam mengambil keputusan atau memberikan masukan kepada pimpinan, kita bisa secara komprehensif, seperti itu ya. Dasar secara geologi, kenapa harus dilakukan pemboran dan peledakan. Nah, masih terkait dengan optimum blast performance. Nah, jadi untuk mencapai suatu optimum blasting. Jadi blasting itu kita harus optimum, baik dari segi biaya, perencanaan, kemudian pelaksanaan, kita harus optimum. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak menggunakan peledakan, itu akan menambah cost. Kemudian kalaupun terlalu kita sedikit menggunakan peledakan, kita akan kaitkan dengan overall cost yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini untuk mencapai optimum blast performance tadi, kita bisa dari mulai desain blasting, kemudian tentang persiapan lokasi, kemudian kita pemboran, kemudian kita melakukan kegiatan charging, penembakan, kemudian kita evaluasi, kemudian kalau kita masih ada masukan atau kekurangan, kita desain ulang. Nanti saya jelaskan tahapan-tahapan di lapangan seperti apa supaya ada gambaran. Nah, untuk kegiatan blasting juga itu paling tidak yang perlu kita pertimbangkan adalah mengenai distribusi energi, karena yang saya jelaskan tadi, dalam menggunakan bahan peledak itu kita tidak bisa juga terlalu banyak. Wah, ini kalau nanti terlalu banyak misalnya bisa lebih hancur nih hasilnya, ya tidak juga seperti itu.
Atau terlalu sedikit nanti hasilnya malah tidak bagus, ya tidak juga. Makanya kita harus optimum gitu ya. Energi yang kita sediakan adalah harus optimum sehingga nanti hasil yang kita dapatkan itu juga tidak terlalu bagus, juga tidak terlalu jelek seperti itu ya. Nah, kita masuk ke apa namanya? Ke pola pemboran tambang terbuka. Di pola pemboran ini sebenarnya masih banyak juga, tapi ini secara umum lah yang biasa dilakukan di tambang-tambang di Indonesia. Ada beberapa pola. Pola-pola ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi dari beberapa aplikasi yang pernah saya lakukan, yang pernah dari pengalaman-pengalaman saya, itu pola-pola yang biasa digunakan adalah pola zigzag. Seperti itu. Kenapa? Karena dari pola zigzag ini distribusi energi yang dihasilkan akan lebih optimal dibanding dengan pola-pola yang lain. Namun di beberapa tempat itu juga tidak bisa digunakan juga. Kenapa? Karena harus mempertimbangkan dari kondisi geologi, patahan, struktur, dan lain sebagainya. Untuk di Indonesia, beberapa tambang di Indonesia itu dominan menggunakan pola zigzag, ya, pola zigzag ini. Artinya pola zigzag ini ketika kita lakukan proses peledakan, distribusi energi yang dihasilkan dari per lubang ini akan saling membantu dari lubang yang lain. Itu ya. Nah, kita masuk ke geometri peledakan, khususnya peledakan jenjang ya, peledakan di tambang terbuka. Nah, ada beberapa terminologi ya, terminologi, dan ini harus paham. Ini sangat basic sekali. Adik-adik nanti kalau ke lokasi ke tambang seperti ya, mengambil TA atau KP tentang peledakan, ini harus sudah matang dari kampus gitu ya. Karena kalau sudah di lapangan nanti kalau kita benar-benar nggak tahu tentang terminologi ini nanti kan akan sulit. Karena inilah basic dari semua perencanaan, semua pelaksanaan, semua evaluasi itu ada di sini. Ya. Nah, seperti mungkin juga di kampus sudah pasti dapat juga, tapi ini sekedar mengingatkan, reminder gitu ya. Dari sini banyak sekali nanti yang bisa kita improvisasi gitu ya. Nah, seperti kayak burden itu apa, kemudian stemming itu apa, primary chart itu apa, kemudian tinggi jenjang itu apa, kemudian tinggi apa namanya kedalaman lubang itu apa, kemudian pemboran miring juga seperti apa, kapan digunakan. Paling tidak kita adik-adik sudah paham lah mengenai terminologi tentang itu, apa itu burden, apa itu spasi, apa itu stemming. Nah, ini pasti dapat di kampus seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis bahan peledak dan kegunaan. Sekali lagi, ini adalah produk-produk dari Dahana ya, karena memang saya juga kebetulan masih kerja di Dahana, jadi ya ini yang bisa saya tampilkan gitu kan, yang memang biasa yang kita gunakan gitu ya. Nah, ada beberapa jenis bahan peledak. Sebenarnya masih banyak, tapi inilah yang umum digunakan di tambang terbuka khususnya. Nanti di underground itu beda lagi, di konstruksi beda lagi, kemudian di tambang-tambang yang lain itu beda lagi. Tapi paling tidak ini adalah dasar gitu ya. Yang pertama adalah ANPO. Nah, ini ANPO ini jenis yang paling umum digunakan untuk kegiatan peledakan. Kemudian juga ada ini nonel, namanya nonel. Nonel ini adalah untuk semacam aksesoris yang digunakan untuk menginisiasi daripada primer kemudian untuk meledakkan si ANPO ini. Nanti saya jelaskan ya. Nah, ANPO ini biasanya digunakan untuk lubang tembak kering ya. Biasanya lubang kering yang efektif sebenarnya. Kalaupun dia basah biasanya dibantu dengan plastik liner supaya untuk melindungi dari air. Karena memang kekurangannya ANPO ini tidak tahan terhadap air. Sehingga lebih baik digunakan pada lubang tembak yang memang relatif kering seperti itu.
Kemudian ada juga diagel atau dinamit atau biasa disebut Catric emulsion gitu ya. Nah, ini adalah sebagai pemicu untuk meledakkan si ANFO tadi, sebagai primer untuk meledakkan si ANFO tadi ya. Kemudian ada juga nonel. Nonel ini digunakan sebagai pemicu si primer tadi. Jadi nonel ini ada yang sifatnya dimasukkan ke dalam namanya inward, ada juga yang sifatnya di permukaan namanya surface ini. Nah, kalau dulu mungkin teknologinya masih listrik ya, masih listrik yang digunakan, bahkan sampai sekarang pun di beberapa tambang masih menggunakan listrik gitu. Tapi seiring berkembangnya dengan teknologi yang sekarang kita gunakan non elektrik ya. Ada juga sekarang namanya elektronik elektronik, tapi saya belum sempat masukkan, baru ketemu file-filenya kemarin. Kita juga ada elektronik detonator, itu yang lebih canggih lagi seperti itu. Nah, kemudian ada juga booster. Booster ini sama fungsinya seperti dinamit tadi, hanya saja dia memiliki energi yang relatif lebih tinggi. Biasanya dia dipadukan untuk bahan peledak emulsion atau bahan peledak yang sifatnya memang mempunyai energi yang relatif lebih besar. Nah, terakhir adalah emulsion. Emulsion ini bahan peledak cair yang memang sifatnya tahan terhadap air. Nah, kalau tadi ANFO itu sifatnya tidak tahan air, ya kalau emulsion adalah bahan peledak yang sifatnya tahan air. Nah, emulsion juga mempunyai sifat dia bisa dilakukan terhadap peledakan tidur. Kalau adik-adik pernah dengar sleep blasting, peledakan tidur, di mana peledakan tidur itu lubang-lubang bor itu sudah diisi bahan peledak tapi tidak langsung ditembakkan ya. Bisa seminggu kemudian, bisa besok, bisa seminggu, bahkan bisa maksimal 1 bulan kemudian baru bisa diledakkan. Nah, itu adalah jenis bahan peledak yang digunakan adalah emulsion. Nah, itu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke perencanaan. Saya agak cepat aja ya untuk teori-teori ini, karena mungkin pasti adik-adik juga pasti sudah paham lah di kampus, bisa mempelajari lebih detail. Saya juga sebagai praktisi gitu ya, seperti yang jelaskan Pak Alek tadi di awal, bahwa kita harus membentuk bahwa sebenarnya rumus-rumus ini adalah bisa kita logik gitu ya. Logik yang jelas kita harus tahu prinsip-prinsipnya dulu. Kalau udah tahu prinsip-prinsipnya di lapangan itu nggak mungkin kita buka-buka lagi nanti gitu kan. Nggak mungkin kita buka-buka lagi ini rumusnya apa gitu kan. Nah, harus sudah di dalam pola pikir kita, oh ini harus pakai rumus ini atau kita pakai perencanaan seperti ini gitu. Nah, ada beberapa sebenarnya rancangan-rancangan di Indonesia, kemudian di dunia khususnya, ataupun yang dipakai yang biasa di Indonesia, seperti rancangan menurut RLAS itu pada tahun 1963. Ini juga di beberapa site atau beberapa tambang menggunakan rancangan atau perhitungan RLAS ini gitu ya. Kemudian ada juga rancangan menurut CJCO-nya. Ini di beberapa tempat juga saya temukan ada menggunakan rumus-rumus yang menurut CJCO-nya. Nah, dari beberapa rancangan-rancangan ini pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Tapi paling tidak ini dari beberapa rancangan ini itu paling tidak hasilnya hampir mendekati lah seperti itu. Paling ya selisih-selisih sedikit, ataupun ada beberapa bagian-bagian yang memang tidak kita temukan di salah satu rancangan apapun CJCO-nya ataupun RLAS seperti itu ya. Kemudian rancangan menurut IC eksplosif. Nah, IC eksplosif ini adalah yang biasa digunakan di PT Dahana. IC eksplosif ini rancangan yang yang menurut saya pribadi juga
ini adalah kita bisa banyak improve di sini. Jadi kalau tadi RLA CJKO-nya mungkin sudah ditentukan rumusnya, misalnya badan harus segini gitu ya, kemudian spasinya kedalaman segini. Tapi kalau dengan IC explosive itu bisa kita lihat misalnya menentukan badan antar baris itu bisa 25 kali diameter sampai 40 kali diameter. Artinya kita bisa punya range di sini, kita bisa improve nih, mana nih nanti yang benar-benar bisa optimal tadi, seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak bisa menyamakan satu daerah atau satu tambang dengan tambang yang lain. Tambang yang ini mungkin bisa kita pakai rumus ini, tapi di tambang yang lain belum tentu, karena pasti setiap tambang memiliki struktur litologi, patahan, dan lain sebagainya yang berbeda. Nah, makanya saya mungkin juga PT Dahana juga lebih dominan menggunakan rancangan menurut IC explosive, karena bisa kita explore lagi lah, gitu ya, explore lagi mana nih yang lebih efektif seperti itu. Tapi ini bukan berarti yang paling baik seperti itu. Ini hanya sebagai pemilihan metode-metode rancangan mana yang bisa mendekati, dan kita juga sebagai engineer juga harus selalu berpikir untuk bagaimana improvisasi. Karena kunci peledakan itu kita harus sering-sering improvisasi, sering-sering trial and error. Kalau enggak, kita enggak bisa, gitu ya. Harus sering-sering trial and error, mana nih metode yang paling efektif, mana yang nanti hasil yang paling bagus, kemudian dampak peledakan yang dihasilkan di mana. Nah, dari sinilah yang kita otak-atik. Karena bahan peledak itu tidak bisa kita otak-atik, karena dia sudah memang buatan pabrik yang sudah ada standarnya. Yang bisa kita ubah adalah geometri ini, seperti itu ya. Mungkin nanti saya menggunakan misalnya nih badannya adalah 30D. Mungkin nanti ada salah satu di antara kita menggunakan 40D. Nah, itu bisa saja diadu seperti itu, mana yang lebih efektif seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh rancangan ya. Saya buat di sini data teknis rencana pemboran dan peledakan PT Permata FT Unsri. Saya kasih contoh aja bagian-bagian untuk kita masukkan saja ini tadi parameter, kemudian kita masukkan nanti dari sisi roknya berapa, diameter lubang bornya berapa, loading density-nya berapa, kemudian badan spasi kedalaman berapa, nanti dapat semua di sini, sehingga kita bisa menentukan nanti ya. Di sini kita bisa tentukan untuk perencanaannya. Misalnya badan yang efektif adalah di sini menurut antara 2545 ini adalah 7 meter, spasinya 8 meter, kedalamannya 8 meter. Stiffness rasionya 1,15. Explosive length-nya adalah 3,11 meter. Isian bahan peledaknya per hole-nya adalah 49 kilo per hole. Volume yang didapat per lubangnya sekian ya gitu. PF-nya berapa? 0,11 gitu ya. Stemming-nya berapa? Nah, dari sini rancangan di sini ya nanti bisa kita tentukan. Nah, adik-adik bisa kita tentukan berapa jumlah bahan peledak yang dibutuhkan, kemudian berapa badan spasinya, kemudian berapa BCM yang kita dapat per hari ini. Inilah yang kita lakukan hari-hari seperti itu ya. Nanti itu biasanya kalau dari engineer-nya memberikan kepada blaster, dan blasternya akan melakukan eksekusi seperti itu ya kalau di lapangan. Nah, ini yang biasa pengalaman saya yang biasa saya lakukan terhadap perencanaan pada kegiatan pemboran dan peledakan. Nah, bisa juga beberapa parameter yang sebagai gambaran atau sering ditanya nih kita, Mas, misalnya siapa nih, misalnya si Jericho misalnya ditanya, kalau saya punya material limestone misalnya, berapa sih PF-nya kira-kira, Mas? Bingung nih kan, berapa PF-nya gitu kan ya, berapa PF? Nggak mungkin dimasukin semua. Nah, ada beberapa parameter ya, technical powder factor and rock factor for various type. Nah, dari beberapa batuan ini kita bisa ada gambaran berapa sih PF yang akan optimal lah seperti itu ya. Misalnya nih ketemu limestone ya.
ya paling tidak PF yang kita butuhkan 0,3 lah untuk benar-benar hasil yang bagus. Batu bara, tipe batu bara, kita nggak perlu kita pakai poin 0,3. Kenapa? Terlalu bagus nanti hasilnya, ya kan? Nanti kita bisa gunakan 0,15 sampai 0,5 dan lain sebagainya. Andesit nih, andesit misalnya kayak di Karimun, Tanjung Balai Karimun, kalau yang sudah pernah di sana itu kita bisa sampai PF-nya di sana saya pernah 0,7 sampai 0,9 gitu ya, karena memang batuannya yang memang betul-betul keras seperti itu. Seperti juga kayak saya juga pernah lakukan di tol Trans Sumatera itu tahun 2016 dari mulai Bakahuni sampai ke Tebanggi Besar itu kan membelah beberapa bukit. Nah, itu alhamdulillah saya pernah ikut tergabung dalam tim di situ untuk blasting. Nah, itu kita menggunakan PF yang tinggi karena memang batuan-batuan gunung, batuan beku, keras, sehingga PF yang digunakan adalah yang harus besar gitu ya untuk menghancurkan si batuan tadi gitu ya. Nah, tadi kan ada loading density ya. Sebenarnya saya mau tampilkan cara perhitungannya, tapi nanti terlalu lama. Paling tidak ini sekilas saja gitu ya. Nanti silakan tanya jawab untuk lebih menggali gitu ya. Nah, dalam menentukan density lubang ledak, jadi kita mau tentukan nih berapa kilogram bahan peledak yang digunakan per meter. Nah, kita bisa gunakan dari tabel loading density. Misalnya ini diameter lubang ledak nih, kita pakai lubang ledak 7/8 nih biasanya, atau berapa 7 inch misalnya, atau 6/4 misalnya ya, 6/4 inch. Nah, kita tarik aja nih nanti density bahan peledak yang kita gunakan apa, ANPO 0,85 nih density-nya. Kita tarik, berarti isian per lubangnya adalah 18,18 kg per meter. Jadi isiannya sudah tahu kita, tinggal nanti kita konversikan berapa sih dalam per lubang itu, berapa meter isiannya, explosive length-nya tadi, ya kan? Misalnya ini explosive length-nya 3 meter nih, 3,11 ya, berarti 3,11 tinggal dikali per meternya ini. Nah, dapatlah total explosive weight-nya ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk pola-pola rangkaian, sebenarnya pola-pola rangkaian ini sangat banyak sekali ya, tapi paling tidak ini yang umum digunakan lah, seperti itu. Sebenarnya banyak pola-pola ya, tergantung bagaimana situasi batuan, kemudian situasi lokasinya, sehingga nanti kita bisa menentukan pola yang paling efektif ya. Ini ada pola box cut, ada pola echelon. Pola box cut ini pola biasanya digunakan terhadap lokasi-lokasi yang tidak tidak punya bidang bebas atau free face, sehingga dia akan dibentuk di bagian tengah. Bagian tengah inilah akan membentuk dari bidang bebas itu sendiri, seperti itu. Jadi ketika dengan pola apa nih, box cut, oh berarti dia tidak punya bagian free face-nya, dia punya bagian bebas, sehingga dia membentuklah bidang bebas itu sendiri, seperti itu. Kemudian pola echelon, kontrol zigzag. Nah, pola echelon ini bisa digunakan ketika dia punya bidang bebas atau bidang bebas arah lemparannya, sehingga bisa kita langsung dorong ke arah bidang bebas ini. Nah, dalam menentukan pola ini, kita sangat perlu namanya bidang bebas. Gimana kalau tidak ada bidang bebas tadi, ya ini kita gunakanlah metode pola box cut seperti itu. Oke, kita masuk ke aplikasi di lapangan, gitu ya. Tahapan kegiatan pemurnian dan peledakan di lapangan. Nah, pada tahapan ini adalah gambaran secara umum bagaimana kegiatan pemburuan peledakan itu dilakukan di lapangan, supaya adik-adik juga bisa tahu nih, seperti itu ya. Oke. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah seperti yang saya jelaskan tadi, harus kita melakukan suatu perencanaan desain pemboran dan peledakan. Kita buat tadi tuh yang tabel-tabel tadi kita masukkan di sini biasanya, gitu ya. Berapa nih diameternya, kemudian berapa lubangnya, kemudian badannya berapa, spasinya berapa, ada semua di tabel sini. Kemudian kita lakukan proses perangkaian dulu ya, simulasi rangkaian seperti apa nih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghitung aksesoris
surface-nya berapa, inputnya berapa, dinamiknya berapa, bahan peledaknya berapa. Kemudian dengan memperhatikan beberapa faktor dampak peledakan, getarannya seperti apa, arah lemparannya kemana. Nanti dalam blasting design inilah kita tuangkan semua di situ, gitu ya. Kemudian dari blasting design ini biasanya dibuat blasting map. Blasting map ini adalah sebagai pedoman sebenarnya dalam penentuan jarak aman, baik bagi alat tanpa manusia itu 300 meter, biasanya di lingkaran merah, maupun jarak aman 500 meter. Jadi blasting map ini sangat penting nih. Biasanya ada ditaruh-taruh bendera warna merah, kemudian taruh bendera warna hijau untuk menentukan, oh itu lokasi pada jarak aman terhadap manusia, kemudian lokasi jarak aman terhadap alat, gitu ya. Nah, lokasi peledakan misalnya di tengah sini, ya, tengah sini. Jadi kita bisa tahu nih radiusnya, ya. Ini sangat penting ya. Kenapa? Karena bagi lokasi-lokasi peledakan yang dekat dengan pemukiman, ini akan bisa memberikan informasi di mana lokasi-lokasi, misalnya sini permukiman nih. Nah, misalnya ya, berapa jaraknya dari titik ledakan ke sini. Kemudian nanti rancangannya seperti apa, arah lemparannya seperti apa. Tapi nanti itu pada bahasan secara yang di lain waktu lah tentang dampak-dampak peledakan, bagaimana kita bisa meminimalisir dampak dari peledakan, gitu ya. Nah, pertama adalah persiapan lokasi blasting. Ya. Jadi sebelum dilakukan pemboran, maka harus dilakukan namanya prepare lokasi. Adik-adik semua bahwa lokasi blasting itu tidak selalu flat seperti yang kita bayangkan di perencanaan ini di lapangan. Pasti itu kalau yang sudah pernah ke lapangan itu ada kadang lumpurnya lah, segala macam. Nah, itu harus di prepare dulu. Nah, kegiatan blasting yang baik diawali dengan proses prepare lokasi yang baik pula. Karena apa deh? Karena kalau kita di sini banyak material, ketika nanti blasting kemudian ada material lepas ini terdorong, akan terjadi fly rock seperti itu ya, itu akan membahayakan. Makanya itu harus benar-benar disiapkan prepare lokasinya seperti itu. Ketika sudah disiapkan lokasinya, dikasih tanggul, ya, kemudian safety line dan sebagainya, nanti barulah dilakukan proses pemboran. Nah, pola-pola pemboran ini yang tadi zigzag segala macam sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian penentuan titik juga tadi sudah kita tentukan nih di mana-mana nanti titiknya, tinggal nanti operatornya mengikuti saja. Kita pasang nih nanti biasanya ada markingnya, titik-titiknya dipasang, nanti alat bor ini mengikuti pemboran. Nah, yang bagus adalah ketika melakukan pemboran itu dimulai dari bidang free pass, nya dulu. Ya, kenapa? Supaya nanti ketika blasting itu seperti memotong kue lapis atau kue lapis lah ya kalau potongan. Jadi akan bertahap seperti itu ya proses peledakannya. Nah, ini contoh lokasi prepare lokasi yang bagus. Jadi kalau rapi seperti ini kan kita enak mendesainnya pun enak gitu ya. Desain lokasinya. Nah, pemasangan titik bor, ya, ini yang saya jelaskan tadi, pasang titik. Nah, ini ada ketika dia ketemu dengan posisi bench yang miring, mau nggak mau dia harus mengikuti. Kalau nggak nanti ada perbedaan badan, karena ketika miring nanti kalau kita bor lurus, nanti yang atasnya sama, yang bawah jadi lebih besar. Biasanya di bagian-bagian preface ini itu menggunakan lubang bor yang relatif agak lebih miring lah, 5 derajat sampai 10 derajat biasanya. Nah, lubang yang dihasilkan pun diusahakan bagaimana bisa sempurna atau bagus. Karena ini akan mempermudah kita dalam proses pengisian atau charging bahan peledak. Ada juga beberapa lubang yang kadang menyempit ya, atau juga dia tidak bagus, sehingga nanti akan menyulitkan kita dalam proses pengisian bahan peledak. Kemudian setelah dibor selesai, kemudian dilakukanlah pengukuran kedalaman lubang bor menggunakan meteran dan kemudian dicetak dalam sounding sheet atau loading sheet biasanya ya. Nah, nanti udah lubang bor nih, udah di lubang, berapa kedalamannya? Ini contohnya 7 meter. Nah, sebenarnya ini sepele, tapi ini sangat informatif ya, karena bisa memberikan informasi
kepada nanti operator ataupun browser, berapa sih isian bahan peledak yang harus kita isi di sini. Seperti yang rancangan sebelumnya tadi, dengan kedalaman 7 meter, berapa isian yang harus kita masukkan ke dalam lubang ini. Kemudian setelah dapat charging sheet ini, berapa jumlah lubangnya, kemudian dilakukan pengambilan bahan peledak di gudang handak. Ya, pengambilan ini bahan peledak dari gudang handak disesuaikan dengan kebutuhan bahan peledak di hari tersebut. Bayangkan ketika tadi misalnya si Jericho tadi salah, dia merancang berapa lubang misalkan atau berapa bahan peledak yang digunakan. Posisi gudang ini ternyata jauh dari lokasi. Tiba-tiba sampai lokasi kurang gitu kan. Bagaimana ini kan? Nah, ya itu makanya saya bilang perencanaan yang baik tadi kalau di peledakan itu sangat-sangat dibutuhkan karena kaitannya nanti kita mau order barang nih gitu, berapa. Nah, itulah uniknya kalau di peledakan itu memang perencanaan itu harus benar-benar matang. Perencanaan yang kita lakukan itu harus benar-benar matang karena itu kaitannya dengan bahan peledak. Ada beberapa set yang memang dia tidak mau kelebihan. Ada beberapa set yang tidak mau ada pengembalian bahan peledak. Nah, itu juga harus benar-benar matang perencanaannya. Gitu ya. Nah, setelah pengambilan, baru kita pengawalan bahan peledak dari gudang handak menggunakan LV, kemudian pengawalan disertai dengan sen pengawalan handak dan bunyikan sirine ke lokasi peledakan. Gitu ya. Ini SOP-SOP yang harus dijalankan karena kita membawa bahan yang sangat berbahaya. Gitu ya. Kemudian kita informasi kepada pengguna jalan selama pengawalan kepada pengguna jalan tambang ya, informasi supaya nanti karena di tambang itu bahan peledak mendapat porsi yang yang memang prioritas. Jadi ibarat kalau kita ambulan lah seperti itu ya, kalau di jalan raya ambulan atau pemadam kebakaran gitu. Jadi memang khusus seperti itu ya. Makanya harus punya sirine dan lain sebagainya. Nah, setelah sampai di lokasi, barulah pembagian bahan peledak di lokasi peledakan. Ini yang saya tampilkan ini adalah menggunakan bahan peledak emulsion ya. Ini truknya membawa bahan peledak emulsion sehingga yang dibawa di sini sama teman-teman di sini adalah booster karena memang pasangannya adalah dengan emulsion. Nah, dalam pembagian bahan peledak ini pun harus secara hati-hati, nggak bisa dilempar-lempar seperti itu gitu kan, karena nanti memang sifatnya bahan peledak itu apabila terkena impact yang kuat maka dia bisa meledak gitu ya. Jadi memang harus hati-hati dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah sudah mempunyai sertifikat atau mempunyai kompetensi untuk melakukan ini seperti itu. Nah, setelah itu proses priming. Jadi setelah pembagian proses priming. Proses priming ini antara detonator dan diger ekstra atau dinamit. Nah, dari in-hole delay yang nonel tadi itu digabungkan, proses ini digabungkan dengan dinamit, dimasukkan dalam dinamit detonator. Inilah yang akan memicu untuk meledakkan si dinamit ini. Dinamit inilah akan meledakkan si ANPU atau si emulsion ini, gitu ya. Nah ini menggunakan elektronik nih. Ini elektronik detonator. Nah, kalau ini nonel, ini elektronik detonator. Detonator elektroniknya sama, pakai pakai booster, sama prosesnya dimasukkan juga ke dalam lubang, gitu ya. Nah ini charging menggunakan ANPU, ya. Menggunakan ANPU, ini kalau dia kering bisa langsung dicurah, ya, dicurah. Nah ini si bapak blaster ini dia pegang tali nih biasanya untuk mengukur sudah belum kedalaman yang sudah ditentukan. Misalnya ini isiannya 3 meter ya, kedalaman lubang 7 meter. Nah, dia harus memastikan bahwa sisanya 4 meter gitu ya. Nah, jadi kalau udah sisa 4 meter udah ya. Nah, ini menggunakan ANPU. Nah, ini kalau misal lubang basah pakai plastik liner namanya untuk melindungi dari air gitu ya. Nah, ini. Nah, plastik liner untuk loading ANPU. Biasanya plastik liner
supaya nanti tidak ampunya, karena tadi ampu tidak tahan terhadap air, kalau tidak dipastikan maka dia akan masuk airnya sehingga energi yang dihasilkan pun akan percuma, sia-sia gitu ya. Nah, kemudian stemming lokasi lubang basah nih. Nah, stemming lokasi lubang basah ini akan spesial karena dia memang harus dipadatkan ya, harus ditemper, dipadatkan supaya nanti lubangnya termanfaat. Kalau dia tidak termanfaat dengan baik, maka energinya akan loss ke atas seperti itu. Sehingga memang harus benar-benar padat. Berbeda ketika stemming di lokasi lubang kering, itu biasanya menggunakan cutting-cutting yang dari hasil pemboran. Kalau yang basah ini bagusnya menggunakan material-material agregat atau material-material yang keras sehingga dia bisa mengunci. Jadi, kalau kita masukkan ini basah seperti ini kan lokasi, kita masukkan berair ya akan jadi lumpur, jadi percuma gitu kan. Nah, kemudian stemming yang full, masukkan lagi materialnya, dipadatkan, baru nanti harus dipastikan benar-benar padat dan benar-benar termanfaatkan sehingga nanti energi yang dihasilkan pun bisa optimal. Setelah di stemming, baru kita melakukan proses tie up atau perangkaian antara surface detonator dengan in-hole detonator. Jadi dari yang lubang-lubang ini tadi in-hole kita hubungkan dengan surface ya, dengan desain yang sudah kita tentukan tadi. Nah, para blaster ini akan mengikuti dari desain-desain yang sudah kita buat. Jadi harus benar-benar nih, kalau salah nih nanti bisa fatal gitu ya. Rangkaian tercoating semua dengan benar, rapi dan teratur. Kemudian pengecekan akhir rangkaian peledakan sebelum dilakukan peledakan. Jadi ada namanya proses final check. Final check ini berfungsi. Nah, biasanya di beberapa tempat ini ada final check nih dipasang pita nih, pita merah artinya sudah dilakukan final check, artinya bahwa memastikan bahwa surface ini terkoneksi sama si in-hole ini. Karena sering terjadi tidak meledak ataupun dia itu tidak dirangkai ternyata. Makanya harus dipastikan nih pakai pita, ini nanti dari in-hole dimasukkan ke surface-nya. Dan ini semuanya dilakukan. Makanya biasanya ada satu pita untuk blaster, ada satu pita untuk pengawas untuk benar-benar memastikan secara bersama bahwa rangkaian sudah dilakukan proses perangkaian. Nah, kemudian proses evakuasi sebelum dilakukan peledakan manusia dan alat dipimpin oleh koordinator blast blocker. Kemudian dilakukan penutupan jalan akses menuju lokasi peledakan dalam batas radius aman manusia selama proses peledakan berlangsung hingga lokasi aman dan peledakan dinyatakan selesai oleh. Nah, jadi pada saat kita mau melakukan firing, itu namanya blast clearance, artinya tidak ada boleh masuk yang sesuai blast map tadi, 300 meter untuk unit, 500 meter untuk manusia, ini bendera merah 500 meter, berarti manusia berada di bendera ini, bahwa tidak ada lagi aktivitas di lokasi yang akan kita ledakan atau blasting. Gitu ya. Ini salah satu menggunakan remote firing dari elektronik detonator. Dia menggunakan kalau elektronik detonator itu ada dua, dia menggunakan sistem radio, channel radio atau menggunakan sistem WiFi. Cuman kalau di Indonesia di WiFi ini baru-baru digunakan, tapi rata-rata menggunakan channel radio seperti itu ya. Nah, peledakan dipimpin oleh, kemudian kita masuk ke firing, peledakan dipimpin oleh konduktor peledakan, dimulai dengan 3 kali sirine pendek dan hitungan 5 di akhirin kata tembak. Jadi nanti ada aba-aba dari koordinator bahwa akan dibunyikan 3 kali sirine pendek, pertanda peledakan akan dimulai. Akan dengan hitungan 5 mundur, jadi blaster akan siap-siap. Nah, ini biasanya ada tempat namanya blaster, ada shelter untuk berlindung si blaster ini. Kemudian lakukanlah firing di lokasi ini. Nah, si blaster ini pun harus mempunyai kartu izin meledakan namanya, sehingga tidak semua orang yang bisa megang ini karena harus punya izin lagi, ya namanya kartu izin meledakan. Setelah peledakan dilakukanlah proses final check atau post blast final check. Jadi setelah meledak semua,
itu harus dilakukan proses pengecekan lokasi pasca peledakan. Harapannya adalah tidak ada nonel ataupun bahan peledak yang tidak meledak seperti itu ya. Karena kalau misalnya terdapat ada kondisi-kondisi berbahaya atau ada misfire, maka akan dilakukanlah penanganan gagal ledak. Ada penanganan khusus kembali proses gagal ledak. Sampai memang blaster menyatakan aman secara keseluruhan. Seperti itu ya. Nah, contoh ini misfire handling ya. Contoh ada apa namanya? Ada nonelnya, ada surface-nya yang terputus. Apabila terjadi misfire, maka blaster akan segera menginformasikan kepada blasting koordinator. Nah, blaster akan meminta waktu pada blasting koordinator untuk memeriksa kondisi misfire. Kemudian nanti barulah dilakukan penanganan gagal ledak, gitu ya. Sambil menunggu proses identifikasi investigasi penyebab terjadinya ini. Nah, kalau lebih maka harus dikembalikan ke gudang bahan peledak. Ini nggak boleh dibuang di lapangan kalau lebih gitu kan. Nah, misalnya nih ada perubahan kondisi di lapangan terkait hujan, ada alat breakdown, perubahan desain, kerusakan kondisi lubang, maka harus dikembalikan sehingga harus dicatat kembali nih pengembaliannya berapa. Nah, dari situ nanti kita baru tampilkan di blasting report, berapa penggunaan yang kita gunakan, desain blasting yang kita gunakan apa, ada perubahan atau tidak, kemudian kita analisa nanti untuk bahan evaluasi seperti itu. Nah, ini juga penggunaan harian seperti itu ya. Kita gunakan berapa bahan peledak yang kita gunakan, kemudian sisa handaknya, stoknya berapa, gitu ya. Nanti semuanya tercantum di report ini, laporan. Nah, ini contoh-contoh saja pengisian ke unit ya, ke unit. Misalnya ini tadi kita pakai emulsion ya, jadi anpuh kita masukkan ke dalam unit ini, pakai forklift atau juga pakai portable auger. Nanti dari ampus ini akan diproses, dicampur di sini dengan emulsionnya, kemudian dengan solarnya dan sebagainya. Itu ya. Nah, terakhir sebagai kontrol blasting, untuk evaluasi blasting, kita lakukan proses dan kontrol dan monitoring. Biasanya ini ada secara periodik, 3 bulan, 6 bulan, lakukan proses monitoring nih. Seberapa besar getaran yang dihasilkan, apakah kita perlu lakukan evaluasi lagi terhadap rancangan yang sudah ada, atau seperti apa nanti dari hasil ini kita bisa evaluasi tarik lagi sebagai tindak lanjut ya terkait dengan dampak daripada peledakan seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan basic pemboran dan peledakan. Silakan nanti bagi ada yang mau bertanya atau yang mau didiskusikan silakan, ataupun tidak juga nggak apa-apa. Mungkin udah bosan juga ya saya ngoceh dari tadi itu ya, siang-siang pula ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi daripada informasi-informasi yang saya berikan. Ini memang sengaja sih saya kasih seperti ini karena kita coba untuk memadukan antara teori kita dapat di kampus, kemudian pelaksanaan di lapangan itu seperti apa. Jadi kita dapat semua. Karena memang adik-adik sekalian, para calon engineer ini harus memang benar-benar mulai cepat beradaptasi, cepat belajar kalau sudah di lapangan. Jangan sampai nanti udah lapangan kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Paling tidak dengan ini sudah bisa ada gambaran. Gitu. Oh, kegiatan pemboran peledakan itu seperti ini bagi yang memang berminat di pemboran dan peledakan. Ataupun di pekerjaan-pekerjaan lain, di produksi, di planning, segala macam. Terima kasih, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau didiskusikan, silakan.
Saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bang Fauzan. Semoga setiap apa yang sudah dijelaskan bisa bermanfaat buat kami yang mendengarkan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk seluruh peserta yang punya pertanyaan bisa menyalakan fitur raise hand atau juga bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, angkatan, dan pertanyaan. Baik, untuk penanya pertama kami persilahkan kepada Saudara Rifki Anjar. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Bang, nama saya Rifki Anjar Fadilah dari Teknik Pertama Unsri. Mohon nanya sedikit Bang, untuk drill N11 itu kan ada pola-polanya Bang, kayak eselon, vikat itu. Nah itu pertimbangannya bagaimana sih Bang? Kapan kita menggunakan pola A, pola B itu seperti apa Bang? Terima kasih Bang. Mana langsung dijawab atau dikumpulkan dulu MC-nya? Langsung dijawab saja Bang. Mungkin sebelum saya jawab, saya mau tampilkan dulu ini ya, apa namanya, contoh-contoh peledakan di lapangan ya. Saya lihat dulu. Kelihatan ya? Halo, ya. Bisa dengar suara saya ya? Bisa Bang. Ya, jadi gini, berhubung ini agak ini. Nanti saya tampilkan di video. Jadi gini, kita menggunakan kapan kita menggunakan pola-pola peledakan itu apa ya? Sebenarnya itu bagaimana kondisi lapangan pertama ya. Pertama itu bagaimana kondisi lapangan, kita harus dulu lihat kondisi lapangan dulu seperti apa. Apakah ketika dia punya bidang bebas, maka kan seperti ini prinsipnya kalau peledakan itu. Seperti kita potong kue lapis ya. Kue lapis kan harus bertahap seperti itu ya. Lapisan dulu sebelah, kemudian sebelahnya lagi seperti itu ya. Sebelahnya lagi. Nah, harapannya adalah bahwa material atau batuan yang mau kita berai itu adalah terlempar ke arah
ke arah bidang bebas itu, sehingga akan memudahkan daripada proses marking atau proses loading dan pemuatan dari material itu. Nah, kapan kita harus gunakan pola-pola ketika Boscard atau eselon? Nah, kita lihat pola-pola Boscard tadi yang saya jelaskan tadi. Pola Boscard itu bisa kita gunakan ketika tidak mempunyai bidang bebas. Kalau dia tidak punya bidang bebas, itu bisa kita gunakan pola-pola Boscard, karena pola Boscard ini dia akan membentuk daripada bidang bebas itu, sehingga kalau ini kan intinya gini, bahwa dalam perangkaian itu ada dua, ada kontrol dan ada sayap lah bahasa lapangannya ya. Nah, selebihnya itu nggak ada. Jadi kontrol sama sayap. Coba aja semua rangkaian itu pasti punya kontrol dan punya sayap. Mau dia pola Boscard atau V-cut atau eselon, pasti dia punya kontrol dan punya sayap, gitu ya. Nah, ketika kita tidak punya bidang bebas, kita pilih Boscard, ya. Harapannya di tengah ini dia akan membentuk bidang bebas itu, ya. Jadi kalau udah terbentuk bidang bebas, maka ini akan mendorong ke bidang bebas. Yang sayap-sayap tadi akan meledak ke arah bidang bebas, seperti itu. Sehingga nanti material akan terkumpul di bidang bebas yang sudah dibentuk dari pola Boscard itu. Nah, jadi tadi nanti si Rifki tadi nanya, kapan nih, kalau lihat dulu kondisi lapangan, oh ini lapangan nggak punya bidang bebas, ada punya bidang bebas untuk menggerakkan material yang mau diberai ini kemana, maka udahlah kita harus rancang di pola Boscard. Tapi ketika kita punya free face, punya bidang bebas yang bisa kita lempar ke arah itu, maka kita bisa pilih metode dengan eselon. Kenapa? Karena harapannya itu si eselon ini dia akan membuka di awal di depan, ini free face, ini bidang bebas, ini dia akan terlempar ke sana. Ini kan ini yang meledak duluan kan yang kontrol ya, akan meledak duluan, kemudian yang lain akan mendorong ke sana. Gitu. Itu mungkin Rifki ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Baik, di sini ada pertanyaan dari kolom chat, yaitu dari Alia Jane, angkatan 2019. Izin bertanya, Pak, bagaimanakah penerapan safety pada keledakan tidur? Karena mengingatkan keledakan ini diledakkan dalam beberapa waktu kemudian. Dan apa saja penyebab penundaan dari blasting? Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Oke, pertanyaannya bagus dari Alia Zen ya. Jadi penerapan safety-nya ada beberapa instruksi kerja atau SOP tentu ya. Misalnya lokasi tersebut harus benar-benar terisolasi ya. Jadi benar-benar tidak boleh terganggu. Yang kedua, harus dijaga oleh pihak dari keamanan, apakah itu security atau kemudian kepolisian. Lubang yang sudah diisi itu belum dirangkai, ya. Lubang yang sudah diisi itu belum dirangkai. Sehingga nanti pada saat mau diledakkan barulah dirangkai. Tapi bahan beledaknya sudah terisi di dalam lubang, ya, tapi belum diledakkan atau dikoneksi. Nah, kemudian apa saja penyebab penundaan? Pertama, mungkin si tambang itu ingin memperbanyak dari produksi, ya, dari produksi. Kenapa? Karena dia bisa nih ngebor beberapa hari-hari, tapi dia tidak mungkin meledakkan semuanya. Nanti harapannya besok itu dia sudah ada lokasi untuk diledakkan, tapi sudah menghemat waktu dari proses pengisian atau proses awal tadi, dari pengambilan sampai proses pengisian, dia sudah. Jadi besok pagi dia udah bisa blasting di lokasi yang sudah di-slip tadi, kemudian nanti di lokasi yang saat ini di-charging, kemudian nanti kalau dia ada slip itu untuk stok dia besok. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika ada kendala-kendala teknis, misal di lokasi peledakan sebelahnya ada doser yang breakdown, ya, breakdown diperbaiki nggak selesai juga, misalkan namanya kita nggak tahu ya kapan itu selesai ready-nya, gitu ya, sehingga mau nggak mau dia harus melakukan proses peledakan tidur. Tapi ingat bahwa peledakan tidur ini hanya
bisa menggunakan bahan peledak emulsion ya, tidak bukan ANPU, karena ANPU sifatnya yang tidak bisa tidak bisa memiliki daya daya tahan yang kuat di dalam lubang sehingga dia tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah bahan peledak jenis emulsion. Nah, jadi tadi pertama karena meningkatkan produksi, yang kedua karena ada kendala teknis seperti di lapangan. Jadi dilakukanlah peledakan tidur, dan biasanya peledakan tidur ini harus mendapat persetujuan dari kepala teknik, biasanya dari inspektur tambang. Jadi kepala teknik membuat surat kepada inspektur tambang untuk diizinkan melakukan proses peledakan tidur seperti itu. Itu mungkin Aliazin ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Baik, untuk peserta yang lain, apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Dari sebelumnya terima kasih Pak. Oke, silakan dijawab Bang. Gimana? Sorry tadi agak ini. Gimana? Izin bertanya Pak, apa saja syarat-syarat seseorang blaster untuk mendapatkan kartu izin meledakkan? Oh ya, pertama blaster itu harus punya sertifikat KJL 2, minimal KJL 2 sebagai pelaksana. Jadi kursus juru ledak itu ada 2, KJL 2 dan KJL 1. KJL 2 sebagai pelaksana peledakan, KJL 1 sebagai pengelola peledakan. KJL 2 dia harus punya KJL 2. Dari KJL 2 dia harus dapat bekal mulai dari pengenalan bahan peledak sampai dengan pelaporan yang saya sampaikan tadi. Jadi dia harus benar-benar paham, kemudian dia mempunyai pengalaman juga biasanya, paling tidak di tambang atau di peledakan paling tidak sudah 2 atau 3 tahun. Kemudian nanti dari KJL 2 itu baru diajukan ke dinas terkait untuk mendapatkan kartu izin meledakan. Kalau dia misalnya baru selesai KJL, itu bisa saja langsung mengajukan kartu izin meledakan. Tapi kalau dia lebih dari 6 bulan, maka dia harus dilakukan refresh kembali. Nanti pada saat pengajuan dia akan dites lagi tentang tentang peledakan, ya, tentang perencanaan peledakannya, tentang rangkaiannya, kemudian sampai dengan pelaporan peledakan. Jadi itu saja syarat seorang blaster ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain mau nanya yang lain gitu. Di sini kita juga ada Pak Yoga, ada Bu Nadia yang masih bisa jawab yang lain ya. Bu Nadia masih gabung sini ya, Bu Nadia. Ya buat adik-adik yang lain mungkin ada yang mau ditanyain, kepo apapun lah gitu ya, tentang nggak mesti tentang peledakan, mungkin yang lain gitu yang pengen ditanyain. Kenapa sih misalnya ya, kenapa sih harus ada peledakan itu, emang ngejamin peledakan itu bakal terurai sempurna gitu kan ya, seperti itu pertanyaan yang kritis ya. Maksudnya di peledakan sendiri itu kan dia biasanya itu terbagi menjadi 2 layer, kemudian layer pertama itu pasti terurai semua, layer kedua bisa jadi ada gap-gap. Nah, gap-gap yang kayak gitu biasanya dibantu dengan dripping, baru bisa di loading sama PC lagi gitu. Ayo dong, nanya. Ini angkatan-angkatan yang paling ini, angkatan berapa sini ya? Yang iya. Udah tekpel semua kayak ini? Udah Bang, kalau yang paling tua itu
Di sini ada 2017, Bang. 2017. 17 ntar lagi ini dong, ntar lagi udah mau lulus ya. Udah pada rata-rata udah lulus, Bang, abang kakak 17, Bang. Oh, ya nanya lah. Apa ya mungkin yang mau ditanyakan, karena jujur aja ya, zaman-zaman kalian ini harga batu bara 170 US dollar itu banyak banget lowongan. Beda dulu waktu zaman kami ya, Pak Wendy ya. Zaman harga batu bara 50 dolar per ton. Zaman-zaman tutup tambang. Itu zaman-zaman tutup tambang susah banget nyari lowongan di pertambangan gitu. Silakan kalau ada yang lagi yang mau tanya lagi. Atau ada yang mau menambahkan, mungkin Bu Nadia. Silakan, mana Bu Nadia yang tadi ya? Hilang ya? Ya Bu, on cam Bu Nadia. Silakan Bu Nadia kalau ada yang mau ditambahkan. Ini jadi gini ya, di blasting itu nggak semuanya laki-laki ya, perempuan pun ada, banyak malah ya. Salah satunya Bu Nadia nih. Kan di sini banyak juga yang perempuan ya. Nah, boleh Bu Nadia kalau mau cerita-cerita sedikit sharing, silakan. Nggak apa-apa ya, panitia ya. Sini ya. Apa-apa, Bang? Silakan, Bang. Nah, silakan Bu Nadia. Apa ya, mau sharing apa? Oh, karena perempuan ya, Wendy ya. Ya. Mungkin perkenalan dulu ya. Saya Nadia Hutagalung. Saya teman-temannya Bapak-bapak Pak Yoga dan Pak Wendy. Sekarang di site yang sama Pak Wendy, perempuan satu-satunya di sini kebetulan. Di lapangan juga kayaknya di sini juga perempuan satu-satunya yang di lapangan. Jadi buat adik-adik yang cewek, mungkin ada yang tertarik di peledakan, jangan ragu, karena asik sekali di peledakan ini. Banyak hal yang bisa kalian explore gitu. Apalagi paling cantik biasanya kita di lapangan gitu, kalau misalnya sendirian di lapangan gitu. Ada yang cewek tertarik ke peledakan kan? Wah, mana nih yang perempuan? Tidak ada suaranya. Iya. Gak kayak saya dulu ya Pak Yoga ya, saya berisik sekali dulu ya. Iya, itu makanya antusiasnya ini loh. Kita pengen lihat antusias adik-adik semua nih gimana sih gitu. Kita gap waktunya tuh jauh banget gitu. Ada mungkin 9 tahun, 10 tahun gitu kan. Ya, mungkin suatu saat nanti adik-adik juga bakal ini juga kan, ketemu kita juga di site lain, entah di perusahaan yang lain atau kita ketemu bareng gitu. Jadi nggak canggung lah gitu. Kita bisa ketemu sekarang. Ya, mungkin kalau dalam peledakan tambahannya adalah tadi mungkin Pak Wendy sudah sampaikan tentang safety juga. Kalau peledakan itu termasuk pekerjaan yang beresiko tinggi, adik-adik. Jadi semua di peledakan itu benar-benar harus dipersiapkan. Misalnya dari yang awal tadi persiapan lokasi, terus dipasang tanggul, pakai barikade, pakai semuanya harus sesuai. Jadi untuk teman-teman adik-adik juga peledakan itu jangan hanya dipikirkan perihal gimana biar hasilnya baik gitu, tapi harus dipikirkan juga pekerja yang mengerjakan si peledakannya ini tadi juga. Jadi yang pertama itu harus siap bekerja, kemudian pastikan area kerjanya aman, alat dan peralatannya aman digunakan, karena peledakan ini sekali lagi dibilang berisiko tinggi. Jadi kita di lapangan itu baik berhubungan dengan handaknya, bahan peledak, kita berhubungan sama polisi. Bukan hanya orang tambang aja, ada polisi juga karena kita berhubungan dengan handak. Gitu ya Pak Wendy ya, karena handak ini kita join sama polisi, jadi keamanannya polisi yang menjaga. Jadi semua lini dari peledakan itu memang benar-benar harus dipersiapkan, yaitu persiapan peledakan, seperti yang sudah Pak Wendy sampaikan tadi. Jadi mungkin adik-adik bertanya juga, kalau kayak tadi ada yang bilang peledakan tidur, nah itu tidak akan bisa dilakukan kalau kita dari awal tidak ada izin peledakan tidur. Jadi semua dari awal sudah harus dipersiapkan dengan baik. Itu ada yang mau tanya?
Rifki. Halo, Bang Anjar mungkin masuk Bang. Ya, mau nanya lagi ya, Bang. Tapi ini boleh bukan tentang peledakan, Bang. Maksudnya apa aja kan? Boleh, boleh. Nah, Bang Wendy. Jadi aku nih udah fresh graduate, Bang, udah lulus. Nah, terus kemarin coba daftar GDP di suatu kontraktor peledakan juga, Bang. Nah, terus dari Abang nih kan udah jadi blaster di Dahana udah cukup lama ya, Bang ya. Nah, terus Abang ada saran atau masukan nggak, Bang, buat fresh graduate seperti saya dan kawan-kawan yang mau berminat untuk masuk ke dunia drill and blast gitu, drill and blast operation gitu kan, Bang. Apa aja yang harus dipersiapkan, atau dari ilmunya, atau harus ikut workshop atau dan lain-lain. Kira-kira gimana, Bang? Ya, makasih. Nanti bisa ditambahkan yang lain, teman-teman lain. Jadi yang pertama, kalau memang mau benar-benar terjun ke drill blasting, saya sih berpesan harus ya berani, bukan berani sih, harus benar-benar mau capek gitu ya. Kemudian juga harus sering-sering ke lapangan, karena memang ya itu memang yang lingkup pekerjaannya di situ gitu ya, harus sering-sering ke lapangan gitu kan. Kemudian harus cepat untuk beradaptasi, belajar, kemudian komunikasi yang baik. Nah, itulah kuncinya. Kalau masalah yang lain, knowledge, workshop itu akan mengikuti lah. Lama-lama nanti mungkin dari perusahaan akan memberikan sekolah atau training lain sebagainya. Tapi yang jelas kayak attitude, komunikasi, kemudian juga harus berani capek di lapangan, ya kan, dengan bawahan. Kalau misalnya nanti ada bawahan juga harus care gitu ya, dengan teman-teman juga harus care. Nah, itulah kuncinya kalau orang lapangan, karena memang kebanyakan dari anak-anak yang baru lah seperti itu ya, mikirnya ya saya sarjana seperti itu ya, jadi nggak mau turun ke lapangan atau memang nggak mau panas. Nah, itu yang kalau di peledakan nggak bisa kayak gitu. Itu harus pertama kali lah. Kalau di peledakan nggak bisa. Ya, udah dia aja ke lapangan terus juga kan. Lihat aja ya. Apalagi laki-laki gitu ya. Jadi seperti itulah kira-kira Rifki ya. Mungkin nanti silakan tambahin Pak Yoga, mungkin Bu Nadia. Ya, mungkin nambahin lah ya, secara general nih. Jadi berdasarkan pengalaman dari saya dulu lulus 2014. 2014 saya lulus, itu di bulan Desember harga batubara lagi jatuh. Jadi gimana sih kita siasatinya? Saya nganggur itu ada sekitar 8 bulanan tuh. 8 bulan dapat job pertama saya itu pun bukan di tambang. Gitu. Nah, apa poin yang bisa kita ambil dari situ? Jadi pertama, kita harus lihat dulu diri kita nih. Diri kita ini udah cocok belum untuk posisi tersebut. Contoh, GDP itu kan requirement-nya biasanya dia punya harus sense of engineering khususnya pastinya. Yang kedua, gimana caranya kritikal dia berpikir. Terus yang ketiga, komunikasinya yang seperti tadi Pak Wendy jelaskan juga ya gitu. Jadi cara-cara itulah yang harus lebih deep lagi kalian untuk pelajari selain dari rumus dan lainnya. Betul dengan Pak Wendy jelaskan juga bahwa ilmu-ilmu yang di kuliah itu nggak kalah penting juga, tapi soft skill, attitude is number one. Karena kalian itu belum punya pengalaman apapun. Ingat, kalian nggak punya pengalaman apapun, attitude kalian harus bagus. Harus tunjukin gimana caranya, oh saya punya attitude yang baik nih, saya bisa menjual, edit value saya tuh di attitude. Gitu. Percuma orang pinter itu nggak bisa ngikutin apa kata superiornya atau apa kata atasannya, dia ibaratnya idealis dengan keinginan hatinya, itu tuh nggak akan bisa jalan. Maksudnya kita nggak akan bisa survive kayak gitu hidup kita gitu. Bu Nadia, tambahan mungkin Bu Nadia? Ya, tambahan, karena kita bahasa sederhana itu kita harus mawas diri aja, karena kita nggak punya
nggak punya sesuatu. Ya kayak PG pas angkatan kita tuh lagi jatuh-jatuhnya ya. Jadi menatanya 1 tahun atau 2 tahun setelahnya. Betul. Pribadi tuh 2 tahun setelah wisuda baru masuk dunia tambang karena baru ada timing yang tepat gitu. Apalagi perempuan. Biasanya kalau tambang itu diutamakan laki-laki pada saat itu. Jadi kalau dari di sini tuh harus mawas diri aja, karena kita nggak punya basic kita hanya yang dari kampus. Teori penting, benar kata Pak Yoga, teori penting. Tapi ketika kita di lapangan, yang kita tahu itu harus kita tahan dulu. Jadi menjadi pendengar sebaik-baiknya dulu, pendengar sebaik-baiknya, mau belajar, gengsinya diturunin, jangan angku, jangan saya ST nih, saya sarjana teknik gitu. Ini kebanyakan ada anak-anak TA, ini baru TA ya, belum lulus. Ada anak TA nih, lagi TA di suatu perusahaan. Karena dia ngerasa, saya ini sarjana nih, saya ST nih, nanti attitude-nya tidak menggambarkan kalau dia punya etika gitu. Jadi gengsi bertanya, terus juga angkuh gitu. Nggak tahu tapi saya tahu gitu. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa kita dibilang bodoh di awal, sebenarnya dibilang bodoh di awal, tapi kita nyerap banyak ilmu. Setelah berjalannya waktu kita buktiin, oh enggak, saya bisa gitu. Apalagi teman-teman, adik-adik kita membawa alma mater. Satu perusahaan ada satu yang nyeleneh misalnya, Unsri gitu, itu akan dinasti itu akan terkenal di mana-mana pasti. Anak Unsri di sini tuh gini akan sampai kemana-mana karena tambang itu circle-nya di situ-situ saja, pasti akan ketemu dengan orang-orang itu saja dan akan sampai pasti kemanapun. Kalau udah image-nya tidak baik, alma maternya nggak baik, ya udah pasti akan terkenal itu. Begitu tidak Bapak Yoga dan Bapak Wendy. Betul, setuju banget tuh saya. Ya sama ya itu ya. Harga jual dari kita. Saya bilangnya harga jual karena kita menjual jasa kita ya sebagai seorang lulusan baru gitu. Kita harus bisa punya range-nya ya, batas atas dan batas bawah gitu. Jangan sampai tentang saya sarjana terus saya bisa nih ngerjain ini, saya minta gaji saya tinggi sekian segala macamnya gitu. Ingat balik lagi kalau fresh graduate, patokan saya fresh graduate itu bukan kurang dari 1 tahun. Kurang dari 3 tahun tuh masih fresh graduate menurut saya. Karena apa? 3 tahun itu kamu masih belum ngejalanin suatu pekerjaan yang tiap hari kamu lakukan. Kalau udah 5 tahun itu udah masuk expert. Seperti Pak Wendy ini udah masuknya expert ya gitu. Jadi harus tetap down to earth lah kita gitu. Beberapa alumni lain di kampus lain, ya, alumni yang benar-benar rival kita banget itu tuh dia menyebar luas banget karena ya memang salah satunya mereka punya koneksi alumni. Tapi kita sebagai alumni Unsri pun juga sama demikian. Di setiap perusahaan tuh pasti ada alumni kita. Saya udah jam dari beberapa perusahaan yang mulai dari ITM Group, Indika Energi, Petrosi, sama terakhir saya di Buma. Ini alumni Unsri ini megang peranan semua nih sebagai head ya, selevel direktur gitu. Nggak menutup kemungkinan juga nanti adik-adik semua kan seiring berjalannya waktu bakal di posisi seperti itu, yang mana untuk milestone awalnya tuh yang tadi Bu Nadia bilang, yang tadi Pak Wendy bilang bahwa kita harus ya attitude yang pertama sambil belajar lah, belajar dan belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah capek untuk belajar, karena kalau kamu belum dapat pekerjaan itu artinya kamu belum cocok. Spesifikasi kamu atau requirement kamu tuh belum cocok di sana. Gitu. Pun kalau misalnya udah Bang, udah tes nih saya di peledakan, di salah satu kontraktor peledakan gitu contohnya. Kalau misalkan kamu masih belum lolos, berarti Tuhan masih belum izinkan kamu untuk kerja di sana. Mungkin kamu bisa di bagian main plant atau di bagian pompa. Tambang itu luas banget deh. Gitu, luas banget mulai dari hulu ke hilir. Di hilirnya aja bagian tongkang dan sebagainya aja itu mungkin jarang banget kesentuh sama kita, padahal itu paling banyak duitnya kalau kalian pengen tahu gitu kan, di bagian tongkang dan sebagainya, penjualan batu bara itu. Jadi hulu dan hilir ini bukan suatu hal yang terpisah ya, jadi satu gitu. Dan itu yang harus kita lebih dalamin lagi sih. Mungkin ada pertanyaan yang lain kali. Izin Kakak Abang, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya.
Baik, mungkin itu saja Kak Bang yang bertanya. Kita lanjutkan acara kita. Kita masuk ke sesi pemberian cindera mata. Kepada operator silakan di share screen. Baik, di sini kami ada sekedar cindera mata untuk Bang Wendy untuk menunjukkan rasa terima kasih kami atas ketersediaan Abang menjadi pemateri pada tema webinar yang kelima ini. Mungkin untuk operator bisa didokumentasikan. Baik, maka telah sampailah kita pada akhir dari acara kita. Saya mewakili panitia pelaksana tema webinar series yang kelima, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, kakak abang alumni, dan seluruh peserta yang telah menyempatkan diri untuk hadir, terutama kepada pemateri kita, Bang Wendy, yang telah memberikan materi yang sangat berguna. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna bagi kami, semua pendengar. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang terjadi selama acara berlangsung. Akhir kata, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore. Shalom, semangat. Ya, terima kasih ya semua. Mudah-mudahan adik-adik semangat ya, tetap semangat terus. Sampai jumpa lagi nanti kita di lain waktu. Semangat. Makasih Bang. Terima kasih, Kak. Terima kasih Bang, terima kasih Kak. Semangat yang cewek-cewek. Cewek, semangat. Ya, Bang. Sure.